Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pulutus yang berbahagia dan seluruh sahabat yang berada di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan mengatakan sebuah topik tentang kitab Anies Rashid Baswedan. Topik ini pernah ditulis oleh sahabat saya, seorang mantan ketua umum dari sebuah organisasi besar dan tertua di Republik ini, yang memang beliau suka membuat tulisan-tulisan dan opini di berbagai koran nasional. Kali ini sahabat tersebut menulis tentang kitab Anies Baswedan yang mungkin nantinya akan ditemukan dan dicari oleh banyak pihak, tidak hanya di Indonesia tapi oleh dunia internasional. Dan kitab ini akan tersajikan pada tanggal 14 Februari 2024 ketika Anies Baswedan menjadi salah satu peserta atau menjadi kandidat calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 sampai 2029 nanti. Jadi yang menarik dalam kitab Anies Baswedan ini adalah beberapa hal yang ditinjau atau dijelaskan oleh kawan tersebut, oleh sahabat tersebut. Yang pertama tentang bagaimana asal-usul dari Anies Baswedan. Jelas asal-usul dari Anies Rashid Baswedan dari nasab, bibit, dan bobotnya adalah jelas bahwa kakeknya Abdul Rahman Baswedan sudah kelahiran Surabaya pada tahun 1908, seorang tokoh pejuang nasional yang telah banyak memberikan sumbangsi dan peran dalam pergerakan kemerdekaan sampai Indonesia ini berdiri. Bagaimana banyak membantu Soekarno dan mungkin juga zaman Orde Baru, beliau cukup berperan, Bapak Abdul Rahman Baswedan. Jadi walaupun mungkin beliau adalah keturunan dari Hadramaut dari Yaman, tapi beliau sudah kelahiran Indonesia dan juga sudah menikah dengan putri dari Indonesia. Jadi bobot pertama, nasab Anies Baswedan yang pertama adalah jelas asal-usulnya, yaitu bahwa orang yang berasal dari Surabaya, walaupun mungkin keturunan dari Yaman atau dari Arab Saudi seperti itu. Tapi kebanyakan yang ada bahwa keturunan-keturunan Arab ketika datang ke Indonesia mereka tidak membawa pasangannya, bahkan masih bujangan, masih anak muda, lalu kawin-mawin dengan putra-putri Indonesia, sehingga kalau lahir keturunan dari perkawinan tersebut sudah menjadi warga Indonesia asli. Mungkin berbeda dengan sahabat kita atau saudara kita yang berasal dari mungkin tempat lain, misalnya dari China, mereka sangat eksklusif, hanya bisa nikah dengan jenis yang sama atau kelompok yang sama, tidak bisa, jarang membaur dengan putra-putri Indonesia, sehingga kewarganegaraannya juga diragukan. Jadi ada dua kewarganegaraan, masih sudah datang ke Indonesia tapi masih pakai warga negara dari asalnya. Berbeda dengan asal-usul dari Anies Baswedan, kakeknya jelas punya keturunan warga Hadramaut, warga Yaman, Arab Saudi, tapi sudah menjadi dan lahir Indonesia dan menjadi pejuang Republik Indonesia. Begitupun juga orang tuanya, Rashid Baswedan. Begitupun ibu dari Anies Baswedan, seorang rektor dari Universitas Gadjah Mada, seorang yang terdidik. Ini kitab pertama dari Anies Baswedan yang layak dibaca oleh semua orang bahwa asal-usulnya jelas. Kemudian, alinea kedua dari kitab Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan adalah dari keluarga yang berpendidikan. Dari kakeknya, dari neneknya, kemudian ibunya rektor dari Gadjah Mada, Ibu Ailia, itu adalah seorang rektor Gadjah Mada yang mendapatkan penghargaan. Jadi jelas bahwa Anies Baswedan rekam jejaknya berasal dari keluarga yang terdidik. Dari kakek, kemudian neneknya, kemudian ibunya, sampai kepada Anies Baswedan yang juga seorang profesor yang menempuh pendidikan yang benar-benar jelas dari Universitas Gadjah Mada, kemudian sampai ke Amerika. Tidak ganti-ganti gelar di tengah jalan seperti itu. Tidak ada gelar-gelar yang sangat disamarkan, jelas teman-temannya, jelas kapan kuliahnya, jelas kapan wisudanya, dan kemudian hasil dari pendidikannya kelihatan dari ketika beliau berpidato, ketika beliau mengenai sesuatu, betul-betul orang yang terdidik, paham apa yang akan dijelaskan dan apa yang dimaksud. Sehingga kitab analisis kedua dari kitab Anies Baswedan adalah beliau berasal dari keluarga yang terdidik, dan ini harus dicontohi oleh putra-putri Indonesia.
bahwa pertama asal-usulnya jelas, kedua dari keluarga yang terdidik, dari kakek buyutnya sampai Anies Baswedan. Kemudian dalam analisis yang ketiga dari kitab Anies Baswedan dijabarkan juga bahwa Anies Baswedan adalah seorang tokoh yang penuh dengan keadaban, yaitu ketika berbicara sangat sopan, sangat santun, tidak menjatuhkan lawannya, apalagi temannya. Kemudian saat menjabat dari berbagai profesi yang ada, ketika misalnya menjadi rektor Paramadina, kemudian sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya jabatan yang terakhir yang disandang beliau adalah sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 yang lalu, seperti itu. Jadi rekam jejaknya jelas, penuh dengan keradaban, karena beliau adalah orang yang lahir dari keluarga yang berperadaban, terdidik dari lingkungan yang berperadaban. Jadi kitab ini kemungkinan akan menjadi bestseller dan akan dicari oleh semua orang, oleh banyak orang, tidak hanya di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Dan kitab ini akan disajikan pertama ketika para pemilih berbondong-bondong ke TPS-TPS dan melihat di sana ada nama Anies Baswedan. Mudah-mudahan itu terjadi. Kalau hari ini kita melihat pergerakan-pergerakan para capres, ya Anies Baswedan besar kemungkinan atau bisa dipastikan akan ikut sebagai capres di pemilu 2024 yang akan datang. Jadi, Polutus yang berbahagia dan para sahabat di seluruh Indonesia, ini adalah salah satu sosok, salah satu figur yang harus kita baca kitab hidupnya, rekam jejaknya, yang nantinya Indonesia membutuhkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang akan memberikan kontribusi besar pada perkembangan bangsa ini. Beliau di samping orang yang terdidik juga mempunyai latar belakang aktivis. Karena aktivis tugasnya adalah bagaimana memberikan kabar gembira. Dan kemudian bagaimana mengangkat panji-panji harapan. Dan Anies Baswedan telah melakukan ini. Anies Baswedan telah membuka keceriaan warga Jakarta ketika 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI. Ya, walaupun mungkin ada beberapa netizen, para buser yang juga menyerang Anies Baswedan, mengatakan banyak kekurangan-kekurangan di DKI Jakarta, cuma fakta-fakta berbicara bahwa Jakarta mengalami kemajuan selama 5 tahun dipimpin oleh Anies Baswedan. Jadi ini salah satu kitab hidup Anies Baswedan yang akan disajikan, mulai dari asal-usulnya, nasabnya yang jelas, bibit, bobotnya, kemudian tingkat pendidikannya yang dari SD sampai ke perguruan tinggi sampai menjadi doktor dan profesor di negeri Paman Sam, itu jelas tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disamarkan atau dimanipulasi seperti itu. Kemudian ketika beliau masuk ke dunia kerja, mulai misalnya program Indonesia Mengajar, menjadi rektor Paramadina, kemudian yang terakhir sebelumnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pemerintahan Jokowi, lalu dapat resapel dan menjadi Gubernur DKI. Kali ini beliau akan berlaga atau berkompetisi dengan para teman-teman yang lain, dengan para sahabat-sahabat yang lain seperti Ganjar Pranowo, Prabowo, dan lain-lain untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Jadi semoga Polutus yang berbahagia bisa melihat kitab Anies Baswedan ini dengan baik, dan ini bisa menjadi pelajaran dan contoh untuk generasi kita, untuk anak-anak kita, bahwa seperti inilah kalau kita mencari seorang sosok figur yang berkualitas, yang berkemampuan, yang bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan hari ini dan akan datang. Polutus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu.